Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Edi Nur Cahyadi selaku dosen pemampu dari mata kuliah topik khusus pemasaran mengenai green marketing. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami untuk UMKM dari Teko 81, yaitu Kedai 81. Mana kami terdiri dari saya, Cevi Trikusuma Madani dengan NIM 51119122. Kemudian ada Putri Sania Nur Fadilah dengan NIM 51119116, dan ada Desna Ampera Liana dengan NIM 51119103. Selanjutnya ada profil responden dari UMKM tersebut. Ownernya bernama Adi Sabarna, umurnya 21 tahun, pekerjaannya sebagai mahasiswa. Jenis UMKM-nya di bidang kuliner, nama kedainya Teko 81. Tahun berdiri kedai tahun 2021, alamatnya di Jalan Cidurian Selatan nomor 81 atau Jalan Cidurian Utara nomor 6A. Latar belakangnya, Teko 81 ini merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Toko ini menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Menggunakan packaging dari dus adalah salah satu upaya mengurangi sampah plastik sehingga menjadi lebih ramah lingkungan serta dapat mendesain kemasan sesuai keinginan. Hambatan pada UMKM ini adalah masih menggunakan kemasan dan sedotan plastik karena sulitnya mencari supplier dari kemasan yang ramah lingkungan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kemasan ramah lingkungan. Alasan memilih UMKM tersebut, yang pertama, UMKM tersebut telah menggunakan beras organik, dan yang kedua, UMKM tersebut juga membeli biji kopi langsung dari petani yang ada di Ciwidey ataupun di Pangalengan, dan yang terakhir, UMKM tersebut berupaya mengurangi sampah plastik. Baik, selanjutnya di sini ada rencana kegiatan. Yang pertama, adanya pemahaman dan telah diterapkan produk ramah lingkungan dalam bisnisnya. Diharapkan UMKM bisa lebih mengerti dan paham apabila kami mengutarakan sebuah ide mengenai green marketing. Yang kedua, kami akan terus mengedukasi UMKM mengenai produk ramah lingkungan dan green marketing. Yang ketiga, kami akan mencari solusi alternatif dari setiap permasalahan yang dirasakan oleh UMKM dalam menjalani bisnisnya dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir, kami akan terus berdiskusi dengan UMKM terkait ide yang kami utarakan sebagai alternatif dari setiap permasalahan UMKM. Yang selanjutnya ada hasil analisisnya. Yang pertama, UMKM sudah memahami mengenai produk ramah lingkungan. Yang kedua, UMKM sudah menerapkan beberapa produk ramah lingkungan dalam bisnisnya, seperti menggunakan beras organik sebagai bahan baku, menggunakan kemasan kardus untuk produk makanan, dan membeli biji kopi langsung dari petaninya. Yang ketiga, UMKM memiliki keinginan lain dalam mengembangkan bisnisnya, seperti mengganti sedotan plastik menjadi sedotan kertas. Konsumen membeli produk minuman dengan membawa atau menggunakan tumbler untuk mengurangi sampah plastik dan mengubah pengetahuan masyarakat mengenai produk ramah lingkungan. Yang keempat, UMKM sudah pernah mencari alternatif dari sedotan plastik, namun belum berhasil menemukan alternatif yang sesuai dan adanya ketakutan dari UMKM bila menerapkan ide konsumen membeli produk minuman dengan membawa atau menggunakan tumbler. Yang kelima, dengan diterapkannya green marketing pada UMKM, bisa menjadikan UMKM sebagai kafe yang dikenal ramah lingkungan, dan hal tersebut berdampak baik bagi kehidupan semua makhluk hidup. Dan yang terakhir, UMKM bisa memahami pangsa pasar. Nah, selanjutnya di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength. Poin pertamanya, harga produk yang terjangkau, memungkinkan dijangkau oleh semua kalangan. Poin keduanya, menggunakan kualitas produk yang baik seperti menggunakan beras organik dan membeli biji kopi langsung kepada petani. Nah, selanjutnya ada opportunity. Poin pertamanya, tempat kopi sedang tren dan banyak dicari. Yang kedua, menggunakan produk ramah lingkungan memberikan nilai lebih terhadap UMKM. Yang selanjutnya ada weakness. Poin pertamanya, masih menggunakan sedotan dan kemasan plastik. Dan yang kedua, supplier bahan baku ramah lingkungan yang masih terbatas. Yang terakhir ada traits. Poin pertamanya, sulitnya mencari suplai bahan baku ramah lingkungan. Yang kedua, persaingan yang ketat antar tempat kopi lainnya yang menawarkan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir, suplai bahan baku yang terbatas. Baik, kemudian apa yang telah dilakukan oleh UMKM di sini itu sudah baik. Yang pertama, telah menggunakan bahan beras organik,
dan menggunakan biji kopi langsung dari para petaninya. Artinya UMKM telah memutus mata rantai pembelian. Jadi UMKM langsung membeli biji kopinya itu langsung kepada petani. Itu sudah bagus. Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh UMKM dan atas hal tersebut. Kemudian di sini UMKM memiliki kesulitan akan terwujudnya keinginannya kepada konsumennya untuk menggunakan tumbler. Nah, apa yang diinginkan oleh UMKM sebenarnya sudah baik juga. Nah, kami mendukung atas hal tersebut karena dengan menggunakan tumbler artinya akan mengurangi dari packaging yang tidak ramah lingkungan menjadi packaging yang ramah lingkungan. Nah, kemudian UMKM juga bisa mempertahankan packagingnya yang menggunakan kardus. Itu juga sudah sangat tepat karena kardus bisa didaur ulang dengan sangat mudah. Kemudian UMKM juga bisa mengganti sedotan yang dari plastik menjadi sedotan kertas. Sedotan kertas di sini banyak sekali variasi dari warnanya, kemudian ukurannya. Justru itu akan membuat produk dari UMKM ini akan lebih menarik. Namun sedotan kertas ini memang memiliki biaya yang sedikit lebih mahal dari sedotan plastik. Akan tetapi biaya tersebut masih bisa diminimalisir dengan pembelian sedotan kertas yang dalam kuantiti yang cukup besar. Nah, selain sedotan kertas maksudnya, UMKM juga bisa mengganti cup plastik dengan paper cup yang dapat dibeli di online shop. Dengan menggunakan cup paper, tentunya ini juga akan menarik minat dari pembeli untuk membeli produk dari UMKM. Terutama UMKM ini kan bergerak di bidang makanan dan minuman. Tentunya ciri khas ini akan menjadi suatu nilai yang berbeda dari kafe-kafe lainnya. Selanjutnya, UMKM bisa memberikan campaign dengan memasang poster ramah lingkungan di sekitar kafe. Dengan melakukan hal tersebut, UMKM dapat memindahkan posisi mereka sebagai UMKM atau kafe yang sangat mendukung green. Dengan seperti itu, maka para konsumen pun akan merasa adanya perbedaan antara kafe dari toko kedai 81 ini dengan kafe lainnya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kami utarakan dapat membantu UMKM dalam mewujudkan bisnisnya menjadi lebih ramah lingkungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.